Yang pertama-tama, ada banyak orang yang mulai berpikir sekarang. Bahkan ada gereja yang sudah tidak mau lagi ada Natalan. Karena apa? Ada pandangan bahwa sesungguhnya Natal itu tidak mungkin terjadi pada bulan Desember. Jadi yang dipersoalkan adalah ketepatan tanggalnya. Sebab apa? Di sini menurut mereka ini ada gembala-gembala di padang yang menggembalakan dombanya. Coba kita lihat sekarang di Israel, di Timur Tengah. Apa mungkin pada bulan Desember yang sangat dingin itu ada gembala-gembala yang menggembalakan dombanya di padang? Itu tidak mungkin. Paling-paling gembala itu hanya bisa mengembalakan dombanya kira-kira pada bulan Oktober paling akhir. Karena setelah itu sangat dingin, sangat-sangat dingin. Nah, atas dasar itu kemudian beberapa kelompok mengatakan tidak perlulah kita Natalan lagi. Karena Natalan itu sesungguhnya merupakan pemeliharaan dari ritus-ritus pagan, ritus-ritus kafir. Penyembahan dewa matahari yang tak terkalahkan dan kemudian diambil alih gereja untuk Natalan. Nah, kira-kira bagaimana sikap kita sekarang? Pertama, harus dikatakan bahwa apa yang disebut dengan padang gembala dalam konteks ayat ini, apakah itu padang gembala dalam makna biasa atau dalam makna yang lain? Alfred Edersheim dalam bukunya yang berjudul The Life of Jesus, the Messiah, dia mengatakan berdasarkan penelitiannya atas naskah-naskah Yahudi kuno bahwa penampakan Sang Mesias di berita Sang Mesias di padang gembala itu bukan padang gembala dalam arti yang biasa. Dari penelitiannya dia mengutip beberapa targum Yahudi. Targum itu terjemahan Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa yang dipakai sehari-hari oleh Yesus, yaitu bahasa Aramaik. Antara lain dalam kitab Alkitab yang terjemahan Targum Jonathan, itu kira-kira abadnya Yesus. Ketika Rahel meninggal, di situ dalam kitab Kejadian, menurut terjemahan Targum itu ada ungkapan bahwa yang di sana akan muncul Sang Mesias yang menampakkan diri di Migdal Eder. Migdal Eder dalam bahasa Ibrani itu adalah padang gembala. Dalam konteks nubuatan kitab Kejadian, menurut terjemahan Alkitab Targum dalam bahasa Arab. Jadi Sang Mesias akan menampakkan diri, artinya berita tentang Mesias itu akan digemakan di Migdal Eder. Nah, penelitian selanjutnya Migdal Eder itu ternyata adalah sekawanan domba yang memang dipelihara khusus di dekat Bait Allah dalam perjalanan Yerusalem dan Bethlehem. Jadi yang namanya Shahal Rahwat sekarang ini itu hanya miniatur yang dibangun gereja kuno, tetapi bukan tempat yang sebenarnya. Nah, disitulah gembala-gembala itu menggembalakan dombanya sepanjang musim. Karena tidak ada upacara Yahudi yang sama sekali lepas dari upacara penyembelian domba. Nah, bukti bahwa Desember ada upacara Yahudi, penyembelian domba, itu adalah upacara Hanukah. Upacara Hanukah adalah upacara yang memperingati pembebasan Bait Allah dari penajisan yang dilakukan oleh Raja Syria Antiochus Epiphanes. Dan ketika itu orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yudah dari Makabe memenangkan pertarungan itu. Patung Zeus yang diletakkan di dekat Bait Allah itu kemudian diturunkan kembali. Dan orang-orang Yahudi mengalami kemerdekaannya. Nah, di dalam Injil juga dicatat tentang konteks Yesus ketika berbicara, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi dia akan memperoleh terang hidup. Itu Yesus ketika menghadiri konteksnya perayaan Hanukah. Sampai hari ini perayaan Hanukah itu ada pada orang Yahudi dan itu tiba pada bulan Tebet atau bulan Desember. Logikanya kalau bulan Desember ada penyembelian korban, berarti harus ada domba yang disiapkan di sepanjang musim, sepanjang tahun.
Nah, itu penelitian tentang konteksnya padang gembala. Yang kedua, munculnya saat yang istimewa di mana Allah firman-Nya turun menjadi manusia, tentu itu bukan saat-saat biasa. Itu merupakan sesuatu yang istimewa yang secara khusus. Logikanya dibalik. Apa tidak mungkin Allah menyiapkan suasana yang khusus, yang terang, yang tidak ada hujan pada saat kelahiran putranya di muka bumi? Apa tidak mungkin? Semuanya mungkin. Dan coba perhatikan, pikiran-pikiran ini muncul dari para teolog di abad-abad lalu yang mengentengkan segala informasi Alkitab yang bersifat historis. Dia menganggap kisah Natal itu sebetulnya hanya merupakan kisah yang punya makna, tetapi historisnya belum tentu ada. Ini abad-abad lalu. Tetapi sebenarnya penelitian terbaru tidak lagi seperti itu. Karena dulu orang meragukan eksistensi Pilatus. Ternyata inskripsi Pilatus ditemukan. Orang dulu meragukan eksistensi agnostoteo kepada ilah yang tidak dikenal dalam Kisah Rasul pasal 17 di tempat yang namanya Bukit Mars Areopagus di Athena. Batu prasasti yang dicatat dalam Kisah para Rasul itu ditemukan. Mestinya pandangan-pandangan abad lalu itu disesuaikan dengan temuan-temuan baru. Bukan kemudian memutlakkan apa yang dulu merupakan sebuah hipotesis sekarang ini yang sudah tidak terbukti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kitab Talmud juga mencatat. Kitab Talmud itu hukum Yahudi seperti fikihnya orang Yahudi yang mencatat ungkapan yang sangat menarik. Di sana ada ungkapan seperti ini. Alu hen bet midbariot. Alu hen midbariot. Ada bulan Tebet. Bulan Tebet itu kira-kira sejajar dengan Desember atau Januari awal. Ada bulan Tebet yang sepanjang tahun cerah, tidak turun hujan. Nah, rujukan Talmud itu kadang-kadang merupakan rekaman dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Misalnya, peristiwa Yesus dilahirkan oleh seorang ibunda yang perawan. Oleh Talmud diambil kisah itu. Tetapi kisah itu dipelesetkan untuk melecehkan umat Kristen. Orang Yahudi itu mengejek Yesus itu ben Pantera, anaknya perwira Romawi yang namanya Pandera. Jadi Maria itu hamil di luar nikah bersama dengan perwira Romawi yang namanya Pantera. Ini legenda Yahudi yang disebut di dalam kitab Talmud, khususnya traktat yang namanya Toledot Jesu, Toldot Yesua, artinya silsilah Yesus. Nah, kemudian ternyata ejekan Yahudi ini plesetan. Pantera itu sesungguhnya diplesetkan dari kata Yunani parthenos, perawan. Jadi kata parthenos diplesetkan jadi pantera. Apa kebiasaan orang Yahudi suka meleset-melesetkan begitu? Ya. Injil, kitabnya orang Kristen, yang artinya kabar baik, oleh orang Yahudi diplesetkan jadi evangelion. Aslinya dari evangelion, euangelion, kabar yang baik. Oleh orang Yahudi diplesetkan jadi evangelion, dosa orang-orang pinggiran. Apa yang disebut pinggiran itu Galilea, yang dianggap terlepas dari pusat ortodoksi Yahudi di Yerusalem. Maka Galilea itu orang-orang pinggir. Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa, wilayah Goyim, wilayah Gentile, wilayah bukan Yahudi yang direndahkan di mata orang Yahudi. Jadi evangelion dosa orang-orang pinggiran, Wesefer Hama Al-Sinim, dan kitab orang-orang pengumpat. Itu orang Kristen yang kemudian dikutuk oleh orang Yahudi dalam konsili di kota Yamnia. Terkutuklah orang-orang Kristen, orang-orang Nosrim. Kiranya nama mereka akan segera terhapus dari kitab kehidupan. Nyatanya orang Kristen tidak pernah hilang dari kitab kehidupan. Dia semakin berkembang, sekarang jumlahnya melebihi jumlah orang yang mengutuknya. Amin. Artinya bahwa kutukan itu tidak mempan. Walaupun sampai hari ini orang Yahudi membaca kutukan itu, cuma kata Nosrimnya diganti. Jadi tidak lagi eksplisit Kristen, tetapi kaum penyesat, orang-orang penyesat itu termasuk orang Kristen, orang
Saduki, yang ngutuk orang Parisi gitu loh, Yahudi yang aliran Parisi. Jadi seperti kata Evangelion, plesetan dari Evangelion, Injil, maka Parthenos diplesetkan jadi Pandera. Yesus dianggap anak haram dari perwira Romawi. Nah anehnya, beberapa saat lalu itu ada buku yang ditulis oleh seorang pendeta, namanya itu James Tabor. Dia nulis buku judulnya The Jesus Dynasty, dinasti Yesus. Katanya kuburan Bapak Yesus aslinya ditemukan di Sidon. Nah ini memang sekarang ini banyak orang gila sekarang ini. Termasuk pendetanya juga sinting, sekarang ini banyak. Makanya sekarang ini rumusnya sudah saya kan, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo goblok gitu. Maka sekarang gereja harus menekankan pengajaran. Kalau tidak, gereja akan dirongrong oleh ajaran-ajaran yang aneh-aneh ini. Padahal itu sebetulnya merupakan sebuah hipotesis praduga yang tidak terbukti. Nah oleh karena itu jangan kaget kalau orang mengatakan, tidak perlu Natalan. Kalau saya, kenapa harus kagetan seperti itu? Iya kan? Terus pertama, kalau kitab Talmud berbicara tentang bulan Tebet, bulan Desember sepanjang tahun tidak turun hujan, berarti masih sangat dimungkinkan adanya gembala-gembala yang menggembalakan domba di padang, masih sangat dimungkinkan. Kedua, fenomena pada saat kelahiran Yesus ditandai dengan banyak sekali konstelasi perbintangan. Itulah yang disebut bintang Bethlehem. Di sana disebutkan bahwa kira-kira karena tahun yang sekarang disebut tahun Masehi, Anno Domini, tahun Tuhan kita, ini sebetulnya selisih beberapa tahun cara perhitungannya. Gara-gara apa? Yang salah ngitung itu Paus Gregorius. Sebetulnya selisih itu tahun 2010, itu selisih mungkin 3, 4 atau 5 tahun. Nah, pada kira-kira sebelum kelahiran Yesus itu, artinya sebelum tahun kelahiran Yesus menurut tahun yang diakui sekarang, itu fenomena perbintangan, misalnya penampakan bintang nova, itu tidak hanya dicatat oleh bapak gereja awal, tapi dicatat oleh para astronom Cina kuno. Kemudian konstelasi 3 planet, Jupiter, Saturnus, dan Pisces, itu juga terjadi kira-kira pada zaman-zaman kelahiran Yesus itu. Dan itu ditemukan dalam sebuah catatan batu yang ditemukan oleh seorang arkeolog namanya Scannable tahun 1925, catatan batu Zipar, yang di sana dikatakan di dalam bahasa Babel, bahasa Akadia, itu dikatakan mulu baba akaiwanu inajipati, mulu baba akaiwanu inajipati, yang artinya Jupiter dan Saturnus dalam konstelasi bintang Pisces. Dan itu menunjukkan bahwa ada gangguan alam yang terjadi saat itu. Sehingga kita tidak perlu harus menolak fakta Natal dengan mengatakan Desember tidak mungkin ada gembala, menggembalakan domba di sepanjang musim. Itu kalau situasi normal. Tapi catatan-catatan sejarah membuat banyak situasi tidak normal. Sepanjang tahun ini saja karena letusan gunung-gunung berapi. Jawa tidak normal kan? Yang mestinya hujan tidak hujan, yang mestinya sudah selesai hujan terus hujan, coba. Tidak normal sepanjang tahun ini. Itu karena letusan beberapa gunung di Pulau Jawa. Nah abad-abad kelahiran Yesus itu banyak yang tidak normal dari alam itu. Kan begitu kan? Nah karena itu ukurannya jangan ukuran pada situasi normal. Sebelum tsunami Aceh, saya mau berangkat ke Kairo waktu itu tahun 2003. Saya meninggal Indonesia cukup waktu yang lama, kira-kira 2 tahun lebih. Makanya saya dengan komunitas saya di Malang, komunitas ISCS di Malang, kami mengadakan acara bakar ikan di pantai Laut Selatan, di Sendang Biru waktu itu. Nah Sendang Biru waktu itu masih indah loh saudara-saudara, masih indah, dikunjungi banyak orang, tempat penginapannya masih ada. Saya pulang dari Mesir tahun 2005, saya datang ke tempat itu untuk acara yang sama, bakar ikan. Ternyata pantai yang dulu itu sekarang sudah turun jauh ke bawah, kira-kira sampai 15 meter. Semua sudah kotor, dan tempat-tempat yang dulu indah, lautnya sudah
turun ke bawah itu hanya dalam waktu 3 tahun coba. Borobudur itu dulu pernah tenggelam. Tenggelam akibat letusan Gunung Merapi tahun 1006. 3.000 jiwa orang Jawa di Jawa Tengah mati. Dan kerajaan Medang, yang kerajaan Pusendok yang namanya pindah ke Jawa Timur, kerajaan Erlangga. Merapi meletus dahsyat tahun 1006, menenggelamkan satu kerajaan dan pindah ke Jawa Timur. Berapa orang yang ingat akan peristiwa-peristiwa ini? Tidak ingat, itu baru 400 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Belum banyak, Natal itu 2000 tahun, ini baru 1000 tahun, saudara-saudara. Nah, karena itu bukan saya berapologetika membela tradisionalisme gereja, tidak. Tetapi sebelum kita mengemukakan suatu teori, itu cek and recheck dulu dokumennya. Jangan begitu gampang. Satu itu. Kemudian ada bukti dari masa modern. Palestinian Exploration tahun 1883 mencatat suhu curah air hujan pada bulan Desember dan Januari. Catatannya mencengangkan. Pada tahun 1883 ini kondisi normal. Kondisi normal. 1883 itu pada bulan Desember curah hujan mencapai 4,718. Kemudian pada bulan Januari naik 5,479. Itu kondisi normal. Dalam kondisi seperti ini memang tidak ada gembala yang menggembalakan domba di padang. Tetapi juga dicatat dalam Palestinian Exploration tahun 1876 ya. Dan 1877 Desember yang biasanya curah hujan 4,7 dan seterusnya 4,7, 4,72 dan seterusnya. Itu Desember hanya mencapai curah hujannya 0,49. 0,49. Dari 4, jadi 0, itu tahun 1876. Bulan Januari meningkat sedikit, 1,59 sekian. Drastis bulan Februari meningkat 8,750, sangat-sangat dingin. Nah, ini tahun baru kira-kira sekitar 200 tahun yang lalu. Tidak ada konstelasi planet, tidak ada fenomena perbintangan, alam bisa berubah. Jadi saya yakin dan saya percaya, ketika firman menjadi manusia, genap saatnya Allah telah menurunkan putranya, mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat. Dan kita tidak perlu mencari-cari alasan, belum tentu benar. Penanggalan tradisional gereja sekalipun itu kurang, tetapi menurut saya menjadi patokan yang paling akurat. Karena apa? Karena tradisi itu sangat tua. Nah, tapi memang harus dikatakan, Natal memang mungkin ya tidak 25 Desember, mungkin Januari. Masih bisa, karena apa? Sistem kalender gereja itu jumlahnya tidak satu, tapi banyak. Coba, kalender Yahudi sebelum masa pembuangan itu diawali dari pagi hari, jam 6 seperti Indonesia. Tapi ketika pulang pembuangan dari Babel, harinya dihitung dari sore hari, jam 6 sore. Jadi kalau Anda sekarang merayakan Sabat di Yerusalem dan sekitarnya, Jumat jam 6 sore itu sudah masuk Sabat. Nanti Sabtu jam 6 sore itu sudah masuk hari Minggu. Itu karena penanggalnya pakai penanggalan bulan, Komariah. Penanggalan bulan itu dipakai orang Yahudi, sekte Parisi. Tapi sekte Eseni yang sampai sekarang meninggalkan bagi kita peninggalan The Dead Sea Scroll, penemuan Alkitab yang usianya 2000 tahun lebih itu pakai penanggalan matahari. Jadi orang Eseni meninggal penanggalan matahari, tetap sebelum pembuangan, orang Parisi mengadakan penanggalan bulan. Terus yang kedua, gereja mula-mula mewarisi penanggalan Yahudi, Parisi penanggalan bulan. Tapi ketika gereja berdiaspora, keluar dari batas-batas keyahudian, Natal ditentukan tidak lewat penanggalan bulan, tapi penanggalan bintang. Lah ini mungkin Anda baru kenal
satu kali kok ada lagi penanggalan bintang. Jadi selama ini kita menyangka bahwa Natal itu pertama kali ditentukan di Roma pada abad keempat Masehi, itu salah. Gereja Roma Katolik hanya mengambil penanggalan Natal dari gereja ortodok Koptik di Mesir yang ditentukan sejak tahun 180-an Masehi, ya. Jadi Natal itu penanggalan pertama ditentukan pada tahun 180 Masehi oleh seorang pemimpin gereja Koptik yang bernama Baba Dimitri, Pop Dimitrius. Di dalam dokumen yang berjudul Koptik Didaskalia Apostolorum. Dalam dokumen itu dikatakan, rayakanlah kelahiran juru selamat kita pada tanggal 29 bulan Kiyah. Bulan Mesir Kiyah. Bulan Mesir ini dipakai penanggalan bintang Sirius yang tahun 1996 akurasinya diakui oleh UNESCO. Lebih akurat ketimbang penanggalan matahari. Karena penanggalan itu tidak punya tahun kabisat sepanjang tahun. Tidak ada sepanjang 4 tahun tidak pernah ada tahun kabisat. Jadi lebih pasti di penanggalan matahari. Rayakanlah kelahiran dari juru selamat kita setiap tanggal 29 bulan Kiyah yang bertepatan dengan bulan Ibrani Tebet tanggal 24. Bulan Ibrani Tebet itu bulan Ibrani, berarti sekarang penanggalan bintang disesuaikan dengan penanggalan bulan. Kemudian perhitungan selanjutnya gereja mengadaptasi penanggalan matahari kalender Julian yang dihitung sejak berdirinya kota Roma. Gereja-gereja di timur ortodoks seperti gereja Yunani ortodoks, gereja Armenian ortodoks memakai penanggalan yang lama, penanggalan Julian. Nah, dalam penanggalan Julian tahun Mesir 29 bulan Kiyah ini jatuhnya 7 Januari sampai hari ini. Makanya Natalan itu kalau di Bethlehem ada 25 Desember, ada 7 Januari, ada 19 Januari. Loh kok bisa Pak ada 19 Januari? Ada, itu penanggalan matahari Kapadokian yang dipakai oleh gereja Armenia. Kemudian penanggalan gereja Yunani Ortodok namanya penanggalan matahari atau penanggalan Samsiah versi Julian 7 Desember. Sejak abad 15 Paus Gregorius merevisi penanggalan Julian menjadi penanggalan Gregorian. Dan menurut hitungan Gregorian 25 Desember. Ayo sekarang, mana yang benar? Anda ngitungnya aja mumet kan? Lah kalau ngitungnya mumet kenapa mempersoalkan sekarang? Yang Natalan 7 Januari silahkan, 25 Desember silahkan, gitu aja ndak usah mumet. Karena Anda ngitung tahunnya aja pusing, apalagi mau lihat harinya, tepatnya tanggal berapa. Kira-kira saksi Yehova ngerti enggak yang begini-begini? Saya jamin pasti orang ngerti. Itulah yang namanya keminter. Keminter itu sok tahu, kemeroh. Jadi apa yang ditulis itu the book of kemeroh itu. Saksi Yehova itu, buku-bukunya buku-buku kemeroh semua. Oh Natalan tuh kira-kira bulan Oktober, itu dihitung pakai penanggalan apa sekarang? Wong dia jenis-jenisnya penanggalannya enggak tahu. Saya, Bambang Nursena, kelahiran saya dicatat menurut tahun hijrah. Tanggal 27 bulan Zulkaizah, tahun 1383 Hijriah, itu tanggalan saya. Saya lahir, ayo sekarang. 27 bulan Dzulkaijah itu setiap tahun bergeser apa enggak? Bergeser. Belum 50 tahun sudah bergeser berapa hari setiap tahunnya? 10 hari, 10 hari, 10 hari. Jadi sebetulnya saya ini kalau ulang tahun memakai tanggal Masehi 31 Maret. Tapi kalau memakai tanggalan bulan usia saya lebih tua daripada usia saya sekarang. Mungkin selisih 4 tahun. Itu baru belum sampai 50 tahun, 46 tahun menurut hitungan tanggalan Masehi usia saya. Kalau hitungan tanggalan bulan 49 tahun. Google salah mencatat 50 tahun, nggak tahu sumbernya dari mana itu. Dari Wikipedia, coba. Ini baru peristiwa yang kira-kira 40 tahun yang lalu, lebih sedikit, bisa geser-geser. Lah kok sekarang orang mempersoalan yang kecil-kecil begini, untuk apa? Saya bilang,
Natal ya tetap rayakan, nggak apa-apa. Ini kan penanggalan liturgis, tidak menjadi masalah. Apalagi ketika kita melihat fenomena-fenomena alam yang saya ceritakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah saya ini pun sudah pusing, apalagi ngitung sendiri, ya kan? Karena itu enggak usah dipersoalkan yang begini. Yang dipersoalkan itu yang lebih bermutu. Nah, orang sekarang mulai lagi sekarang di gereja pakai kipa Yahudi, pakai selendang sembayang Yahudi. Kan sekarang gitu modelnya. Tapi yang diambil cuman selendangnya, bahasa Ibraninya enggak tahu juga dia. Ayo sekarang banyak kan sekarang mengatakan, terus kalau sekarang kebaktian di gereja-gereja pakai atribut-atribut Yahudi, bawa trompetnya. Yang diwarisi trompetnya bukan teologinya. Mestinya yang lebih diterangkan, oke, menghadapi tuduhan beberapa kelompok yang mengatakan logos dalam Yohanes pasal 1 itu adalah merupakan pengambil alian dari filsafat Helenisme tentang logos yang bukan Allah, bukan manusia, makhluk perantara. Menurut filsafat Yunani, apa benar itu? Tidak benar, maka justru sebetulnya lebih baik mewarisi studi tentang Targum, studi tentang Misna, studi tentang Talmud, dan mencari, oh ternyata Yohanes 1 ayat 1 itu bukan dari logosnya Yunani, tetapi logosnya Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Septuaginta itu terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani abad ketiga sebelum Masehi. Jadi di sana dikatakan, loh ternyata kata davar Adonai, firman Tuhan diterjemahkan dengan logos. Suasana teologis historical backgroundnya, theological historical backgroundnya bukan dari filsafat Yunani, tetapi dari Targum. Apa itu Targum? Targum itu adalah the Aramaic Old Testament translation. Bahasa Perjanjian Lama, terjemahan bahasa Aram, tetapi terjemahan yang sifatnya dinamis. Kalau sekarang mirip dengan Today English version, Today Arabic version, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari gitu loh, itu Targum. Tetapi itu bahasanya Yesus sendiri. Nah, bagaimana ketika dia mengatakan Tuhan menampakkan diri kepada Yakub atau kepada Laban? Bagaimana Tuhan menampakkan diri? Tuhan itu roh, Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Yakub, kepada Laban? Di Targum dicatat, Memra dari Allah menampakkan diri kepada Laban. Memra mehedem Allah. Memra itu artinya firman yang berada di sisi Allah, itu menampakkan diri kepada Yakub, menampakkan diri kepada Laban. Sejauh Tuhan yang adalah roh adanya, Tuhan yang laisa kamat selisaiun, Tuhan yang tan kenoki noyongopo, Tuhan yang tidak bisa diumpamakan seperti apa. Ketika dia berjumpa dengan nabi-nabi, ketika dia menyapa umat, maka Targum menyebut firman-Nya. Firman-Nya datang kepada Musa, firman-Nya datang kepada Abraham, firman-Nya datang kepada Yakub, firman-Nya datang kepada Laban. Jadi sejauh Allah itu dibawa dekat dalam pengalaman umatnya, maka Allah menjadi Memra mehedem Allah. Memra mehedem Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah, Memra luat Allah, dan Memra itu adalah Allah sendiri. Itulah yang mendasari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 yang kemudian di teks Yunanikan en arki en hologos ke hologos en prostontion ke theos en hologos. Pada mulanya adalah Memra. Memra itu bersama-sama dengan Allah, dan Memra itu adalah Allah. Tidak ada aspek Yunaninya kecuali ungkapan. Lah kalau ungkapan sekarang, logos bahasa Cinanya apa? Tahu. Tapi apakah taunya Injil Yohanes sama dengan tau tak cingnya lause? Tidak sama. Begitu juga sekarang dalam bahasa Jawa disebut apa? Logos diterjemahkan Sang Sabdo. Ing kala purwa Sang Sabdo iku ono. Saya bikin suluk pewayangan. Ing kala purwa jumeneng Sang Sabdo. Nah kalau itu kan gantinya suluk pewayangan yang di Jawa.
Tan samar pamoreng sukmo sinukmoyo winahyo ing sepi. Jadi kalau dalangnya saya ganti dengan Injil Yohanes, orang enggak tahu. Itu kan high kontekstualisasi, coba bayangan, wayang. Saya itu kepinginnya itu yang aneh-aneh, orang itu enggak pernah mikir. Kalau orang mikir, wah itu kita bikin KKR besar-besaran itu kan, saya enggak pernah mikir gitu. Yang saya pikir bagaimana ya ke depan kita membangun sekolah pedalangan. Jadi untuk orang-orang Jawa itu yang punya minat seni disekolahkan ke Pak Mantep, Pak Mantep masih hidup. Sabetannya bagus gitu, tapi lakonnya saya yang bikin. Misalnya Empat Daring Wahyu Tritunggal Jati. Itu berkhotbah pada orang semalam suntuk gitu, coba bayangkan. Sekarang Anda khotbah ya kalau di gereja sudah datang gini-gini. Lihat-lihat itu semalam suntuk. Gereja Katolik baru wayangan ini, Gereja Kristus Raja, yang hadir ketua MUI, yang hadir itu semua hadir di situ. Bolak-balik Pak Kristus, Pak Mantep mengatakan Kristus Raja, Kristus Raja. Loh itu kan sama dengan bersaksi dengan cara yang elegan. Nah kita tidak pernah banyak berpikir seperti itu karena kita ini bangsa yang suka menjiplak, ya kan? Saya senang kemarin saya diundang bicara di GPI Goshen. Ada siapa itu Diana Nasution, ada penyanyi siapa itu Elo atau siapa namanya. Wah ini semua kok jadinya gini-gini. Saya nggak bisa masuk, ini kalau dengan Alfa Omega sudah biasa saya. Tapi kalau suasana terlalu gegap gempita gitu, waduh, gimana saya mulainya dari mana? Ya akhirnya saya nyanyi juga. Nyanyi apa? Nyanyi Arab, saya nyanyi Arab kemarin. Nyanyi itu dari lagu Arab ya, lagu Natal bahasa Arab. Yang sebetulnya itu adaptasi dari kreasi saya sendiri. Beberapa tahun lalu saya ciptakan lagu itu. Cuman saya sekarang itu karena mood saya lebih banyak nulis buku gitu loh. Jadi kalau saya suruh nyanyi agak terganggu, saya lebih banyak nulis buku. Jadi belahan otak saya itu yang lebih berfungsi belahan otak sebelah kiri. Belahan otak sebelah kiri itu yang mikir, kanan itu yang afeksi, yang ngerasa itu agak ditenggelamkan sama saya. Karena manusia itu tidak ada yang Superman. Tidak ada manusia hebat, itu tidak ada. Kalau satu hal, emosinya lebih maju, pinter nyanyi, pinter penyembahan, itu kalau saya rasionya yang lebih maju gitu loh. Karena mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan segenap hati loh saudara. Dengan segenap kekuatan, tapi juga segenap akal budi. Mana ada sekolahnya sekarang? Kan lebih banyak sekolah untuk pemimpin pujian. Sampai ada gelar MA-nya itu di STTB Tani sekarang. Tapi bagaimana sekarang apologetika Kristen? Artinya bukan membela iman sendiri, tapi menjelaskan. Saya mengatakan pada teman-teman di Paramadina, Cak Nur itu seorang moderat. Tetapi dia berbicara tentang Islam secara benar. Lalu apa orang Kristen tidak boleh? Saya seorang moderat. Tapi kalau saya meluruskan kesalahpahaman unitarian, apa saya tidak boleh? Oh nyatanya mereka salah. Kan gitu kan? Harus dong kita meluruskan itu. Jadi dialog dipertentangkan dengan teologi misi. Menurut saya tidak pas itu. Saya ngomong kemarin saya ceritakan kepada Anda ketika saya diundang sebagai saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Saya bilang Sunan Kalijogo juga melakukan penodaan agama. Kalau logika Anda yang bangun seperti itu. Bagaimana mungkin? Kalimosodo itu artinya usada, penyembuhan pada zaman kali juga. Kalimahusada, senjatanya Yudhistira itu. Maka pustaka Kalimahusada rinek kepira. Tomara mangarap-arap itu dalam karya Empu Sedah abad 11 Masehi. Karya Empu Sedah. Ditulis dalam babat Cirebon. Kalimosodo itu kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Prabu Puntadewa Ratu Wayang itu kemudian diajari sama Sunan Kalijogo nulis asyhadu an la ilaha illallah, terus sama-sama ngaji jadi yayi samiaji. Lah apa itu bukan penodaan agama? Dakwah Islam berlangsung ketika terjadi dialog dengan Hindu. Kenapa orang Kristen menjadi minder wardahait kompleks? Seolah-olah kalau orang sudah aktif di ICRP, seorang sudah aktif di forum-forum dialog, dia seperti enggan bicara tentang imannya sendiri, kalau saya tidak. Saya kemarin menjadi formatur di Indonesian Conference on Religion and Peace, termasuk yang nunjuk pengurusan yang baru.
selain Pak Johan Effendi, Menteri Sekretaris Negara. Ketika orang berbicara ada teman Ahmadiyah, ada teman dari Hari Krishna, ada teman dari Brahma Kumaris, saya menyampaikan apa yang saya yakini. Oh, kalau menurut saya enggak begitu. Jadi gimana Pak? Ya minta maaf ya. Saya bukan anti dengan Ahmadiyah. Saya menghormati hak hidup Anda sebagai Ahmadiyah. Tetapi saya tidak bisa menemukan logika bahwa Yesus pernah pergi ke Pakistan. Lah kenapa? Itu kuburan yang diklaim sebagai kuburan Yesus itu sebetulnya legenda Buddha. Bodhisattva diterjemahkan jadi bahasa Arab Buddha Saf. Buddha Saf itu karena dalam tulisan-tulisan Arab gundul itu, Arab yang tidak ada harakatnya itu. Dalam tulisan kuno, huruf tak sering berubah menjadi huruf nun. Huruf ba sering berubah menjadi huruf ya. Ketika huruf ba Buddha Saf, Bodhisattva, B-nya berubah jadi ya, Yuddha Saf. Lalu dalnya berubah jadi za, zuz asaf. Itu enggak ada kaitannya dengan Yesus. Loh Pak, tapi di sana, di India, itu ada banyak dengan ungkapan Isa. Isa Puri Isa. Isa Kil, ya, desa Isa. Is apa is? Bilang gitu. Kalau isnya ringan itu Isa. Tapi sejak kapan Yesus disebut Isa harus dilacak juga. Karena pada zaman Yesus nama Isa belum muncul. Nama itu kan akibat fonetik korespondensi bunyi dari perubahan bunyi. Kalau orang Cina sulit menyebut akhiran S di belakang atau Yesus jadi Yesu, Fongcu Yesu kan gitu kan. Orang Arab biasanya Shin kadang-kadang berubah menjadi Sin. Misalnya Yehosua jadi Yasua, ya kan? Yerusalem Urusalim, Yesayahu Isayahu, Isayah, Shalom Salam. Ya. O panjang jadi A panjang, Shin jadi Sin, Shalom Salam. Shalom alaikum, assalamualaikum. Itu kan fonetik koresponden. Lah di dalam konteks dengan kuburan Yesus Asaf di Pakistan itu, di situ digunakan kata Ish. Ish itu bukan Isa, Iswara. Jadi Isa itu Isawara, maka ada Isa Upanishad di Hindu itu. Jadi S itu SY, bukan S. Maka kalau logikanya Yesus pernah pergi ke Pakistan karena di sana ada kuburan Yesus Asaf, saya bikin teori baru. Yesus pernah mengunjungi kota Malang. Lu ada prasastinya kalau sekedar abur-aburan saja. Di mana prasastinya? Prasasti Dinoyo. Asal-usul kota Malang itu Malang Kuseswara, Mala Angkuca Iswara. Malang Kuseswara itu artinya Mala Angkuca Iswara. Mala itu jadi bahasa Surabaya sekarang molo. Jo golek molo kon rek. Molo itu penyakit. Angkuca dikalahkan Iswara Batara Siwa. Jadi Sang Yang Siwa Iswara mengalahkan kejahatan. Malang Kuseswara jadi Malang sekarang ini. Bukan berarti Isa Al-Masih mengalahkan kejahatan, itu Iswara bukan Isa. Terus kemudian saya kasih buku saya ini, jangan sebut saudaramu kafir nih. Pada teman misionaris Ahmadiyah ini Anda renungkan, di buku ini ada beberapa teks tentang filologi. Jadi saya menulis buku itu bukan sekedar baca teks terjemahan. Saya lacak dari original teksnya, perubahan bentuknya, filologinya. Dan Anda itu enak kalau baca buku ini. Karena apa? Di sini itu Anda tidak perlu pergi jauh-jauh, ada prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Ada di sini. Kalau Anda metani satu-satu, satunya cari di Yordan, satunya di Syria, coba. Berapa biayanya Anda bikin buku ini coba? Ini enak Anda sudah dapat begini ini kan. Kadang-kadang memang dunia entertain itu tidak fair ya. Kalau ada seorang pembicara intelektual, ada artis. Itu pasti yang dikerubungi artis. Saya ya pergi aja, tidak dikerubungi orang. Tidak apa-apalah. Itu resiko jadi intelektual, menempuh jalan sunyi. Nah, tapi jalan sunyi yang memberkati. Jalan sunyi itu yang memberkati, contohnya apa? Anda membaca Alkitab ini. Anda tahu bagaimana proses penerjemahannya? Ayo sekarang. Para teolog, para pendeta yang menerjemahkan Alkitab di belakang meja. Orang duwe jenengnya orang terkenal gitu. Kalau ceramah angpaunya tidak besar, ya kan? Benar enggak? Jarang-jarang keluar.
dia nerjemahin. Coba, satu teks salah jadi apa ini? Kalau satu teks salah ini misalnya dia keliru ngantuk karena enggak punya duit untuk beli kopi Starbucks, coba gimana kira-kira? Ngantuk satu kali. Satu teks itu warahnya bisa enggak karu-karuan. Misalnya, Saksi Yehova menerjemahkan, in the beginning was the word and the word was with God and the word was a God. Rusak semua, malah jadi Yesus makhluk perantara. Yesus makhluk ciptaan perdana. Itu kan karena salah terjemahan, karena kurang pinter, coba bayangkan. Maka lahirlah yang namanya NW2, New World Translation of the Holy Scripture, yang sering saya gunakan istilah The Gospel of Gumbale Mukyo, versi Saksi Yehova. Coba. Tetapi coba kalau Anda lihat pendeta-pendeta yang sering muncul di televisi, gitu, yang tinggal baca, angpaunya lebih besar. Ini bukan soal angpau ini, tapi penghargaan terhadap ilmu. Pada sebuah peradaban dengan tanpa ilmu, peradaban itu akan runtuh. Gereja tanpa ilmu, gereja itu akan runtuh, ditinggalkan orang. Karena apa yang diharapkan? Coba bayangkan, mari kita renungi. Mari semangat Natal yang seperti ini kita kaji kembali. Saya seringkali memang menempuh jalan yang tidak banyak ditempuh orang lain. Ketika saya nulis buku ini 10 tahun yang lalu saya tulis buku ini. Sekarang masih ada sisanya di belakang. Religi dan religiusitas Bung Karno. Diberi kata pengantar mulai Gus Dur, Guru Soekarno, tokoh-tokoh Islam Ahmad Syafi'i Ma'arif, Kiai Agil, tokoh-tokoh politik sampai kelompok kebatinan memberi kata pengantar pada buku saya. Orang salah paham, Pak Bambang ini apa sih? Nulis Bung Karno. Lah coba, padahal Bung Karno itu banyak hal yang perilaku hidupnya diilhami oleh ayat-ayat Injil. Selain Bhagavad Gita dia hafal, dunia wayang dia hafal. Satu-satunya bahasa asing yang tidak dikuasai Bung Karno adalah bahasa Arab. Tetapi karena dia presiden, pemimpin besar revolusi, diberi gelar doktor honoris causa di IAIN di bidang ilmu tauhid. Ketika diberi gelar doktor honoris causa di bidang ilmu tauhid, yang dibaca Injil dan Bhagavad Gita, bukan Al-Quran. Nah, makhluk aneh ini kemudian saya tulis. Loh, orang aneh ini loh yang sekarang menjadi berkat bagi Indonesia. Gereja boleh ada, pura boleh berdampingan dengan masjid, pura boleh berdampingan dengan gereja, karena orang yang spiritualitasnya dianggap aneh. Bung Karno di depan Kongres Muhammadiyah tidak mengutip hadis. Saudara-saudara, jikalau aku teringat akan anak-anak kecil, teringat akan siapa aku, saudara-saudara? Aku teringat akan Yesus van Nazaret. Yesus van Nazaret bersabda, "Bring the kinderen tot mij," biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku. Karena dia yang akan memperoleh Konin Krok van Ghat, kerajaan Allah. Enggak canggung itu di depan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kalau sekarang, kalau seorang bupati mau jadi bupati terus disuruh naik haji, dia tidak siap berbeda, ya kan? Ya demi supaya kekuasaan, kalau dulu tidak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Padahal apa artinya kerudung? Dia juga nggak ngerti. Loh, ini kan aneh kan? Jadi banyak penyakit latah yang sekarang ini. Banyak penyakit latah itu karena apa? Hidupnya lebih didorong oleh apa? Kekuasaan, nafsu penguasa, nafsu makan, nafsu tidur, seperti itu yang ada. Manusia kehilangan kemanusiaannya karena ambisinya. Natal mengajarkan kita seperti para gembala yang tulus. Gembala yang tulus. Gembala yang tulus, yang sederhana itu dipilih oleh Tuhan dengan penampakan malaikat itu. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, Sang Juru Selamat. Kenapa malaikat tidak memilih istana Herodes yang kaya raya, yang diberkati, yang makmur? Kenapa malaikat tidak memilih bait Allah, pusat penyembahan, pusat worship, pusat peradaban Yahudi saat itu? Kenapa dia memilih orang-orang yang kecil, yang terbuang, yang terkapar, yang terhilang dari masyarakat? Jawabannya karena Tuhan memilih kesederhanaan hati. Tuhan memilih ketulusan. Tuhan tidak memilih kemegahan. Jadi gereja sejati
adalah gereja, ya adalah hati kita masing-masing yang berserah kepada Tuhan. Lepas ada AC-nya atau tidak ada AC-nya. Itu sebetulnya gereja sejati. Kalau Anda ke gereja ngeluh aja, ini AC-nya kurang dingin. Butuhmu itu butuh hiburan atau butuh ibadah roh Gusti Allah. Kan begitu saudara-saudara. Maka Natal adalah cerminan sikap kesederhanaan bagi semua orang. Yesus lahir tidak di hotel. Bahkan tidak di losmen, sekalipun kelas kambing pun tidak. Tapi dilahir di kandang domba spesiesnya kambing. Coba bayangkan, palungan yang kotor dia lahir di sana. Artinya apa? Dia yang adalah raja segala raja, mengambil kehinaan, kepapaan, supaya kita yang papa menjadi kaya. Supaya kita yang terbuang menjadi diperhitungkan. Supaya kita yang tersingkir menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya firman Allah ini semakin meneguhkan iman percaya kita. Agar kita semakin setia mengiring Dia.